Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Mustafa dari kelas A angkatan 2020 dengan NIM 2005106022 dengan mata kuliah manajemen dan jasa servis. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu manajemen peserta didik. Apa sih itu pengertian manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta mempergunakan atau mengikut sertakan semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektif dan efisien. Kemudian pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik adalah orang yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya atau guru. Kemudian pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian dan pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Manajemen peserta didik juga dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk ke sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Dengan demikian, manajemen peserta didik itu bukanlah dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Proses pembelajaran di lembaga sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan manajemen peserta didik yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik, dan kemudian dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Fungsi manajemen peserta didik yaitu peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Kemudian ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik adalah analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi penempatan peserta didik, pembinaan dan pengembangan peserta didik, kemudian pencatatan dan pelaporan serta kelulusan dan alumni. Kemudian sekian dari video saya akhiri. Apabila ada salah kata atau lainnya, saya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.